warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, Aminul Ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Aminul Ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Siapakah Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu? Berapa banyak kita kaum muslimin dan anak-anak kita mengenal Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberinya gelar sebagai Al-Amin. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam digelari oleh kaumnya Al-Amin, Rasul pun menggelari sahabatnya yang bernama Abu Ubaidah Amir ibnu al-Jarrah radhiyallahu anhu dengan Aminu hadhil ummah. Ya, ikhwani rahimakumullah. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Anas ibnu Malik dan Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari berkata, "Inna likulli ummatin aminan wa aminuna ayyatuhal ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah." Sesungguhnya di setiap umat mereka mempunyai seorang amin, yakni seorang yang sangat amanah, sangat diandalkan dari sisi amanah. Dan sesungguhnya amin pada umat kita, wahai umat Islam, adalah Abu Ubaidah ibnu al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dan di lafaz yang datang dari Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu, lamma aqbala wafdu Najran wa kanu nasraniyan, ketika datang wafd dari Bani Najran, mereka adalah kabilah yang beragama kitabi, yakni beragama ahlul kitab dari Nasrani, ya. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjanjian damai dan mengaku berada tunduk di bawah kuasa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, dan mereka siap untuk membayar amwal as-sulh, yakni harta uang damai dengan kaum muslimin, ya. Kemudian mereka berkata, "Utus seorang kepada kami ya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Mengambil harta sulh, harta perdamaian ini, yakni setoran yang dibayarkan oleh kafir kepada kaum muslimin, ya." Mereka berkata, "Utus kepada kepada kita seorang yang amin, seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat amanah kepada kita untuk membawa harta sulh ini, harta perdamaian ini, harta setoran kami kepada kaum muslimin." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "La ab'atsanna ilaikum rajulan aminan haqqa amanatih. La ab'atsanna ilaikum rajulan aminan haqqa amanatih." Di sanad lain dikatakan bahwasanya fastashrafa lahan nas. Akhirnya orang-orang langsung berharap, siapa nih, aku dong. Yani mereka berharap untuk mendapatkan manqabah aliyah, kemuliaan ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang digelari dan direkomendasikan bahwa dia adalah orang yang sangat amanah. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qum ya Aba Ubaidah." Bangun wahai Abu Ubaidah. Ternyata orangnya adalah Abu Ubaidah ibnu al-Jarrah radhiyallahu anhu. Itu saja sudah cukup. Rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu saja untuk Abu Ubaidah ibn Jarrah sudah cukup sebenarnya. Belum lagi nanti kita akan bicarakan banyak fadail dan sirahnya yang atrah, yang begitu harum dan dikenang, ya, oleh para
ahlu siyar, para ahli sejarah muhaqqiqin dan para salafus saleh dari tabi'in dan para a'immah matbu'in, yang dimana banyak kita dapat ambil dari sirahnya pelajaran-pelajaran kehidupan, kesetiaan kepada Islam, loyalitas kepada Islam dan kaum muslimin, dan keikhlasan dalam beramal bagi Allah Subhanahu wa taala dan bagi agamanya, ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu ini termasuk asyarah, ya, 10 orang yang pertama kali masuk Islam, termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya. Termasuk 5 orang yang masuk ke dalam Islam diajak oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, baru saja dia menerima Islam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung dia keluar mengajak orang-orang yang dekat dengannya, teman-teman dekatnya untuk masuk Islam. Dikarenakan apa? Ya, Abu Bakar orang yang sangat mulia, berakal sehat, berbudi baik. Orang demikian tidaklah bergaul kecuali dengan orang serupa. Dikarenakan al-arwah junudun mujannadah, ruh-ruh manusia, jiwanya ini adalah tentara-tentara yang Allah atur, Allah rapikan. Yani mesti sejenis. Kalau berbeda mereka akan mental satu sama lain. Yani orang fajir nggak bakalan dia sabar bergaul bersahabat dengan orang yang bertakwa. Sebagaimana yang bertakwa juga nggak bakalan sabar bergaul sama yang fajir. Orang yang akalnya sehat bakalan bergaul sama yang akalnya sehat, terbuka dan baik juga. Nggak mungkin bergaul dengan orang yang berlawanan. Susah. Bakalan mental satu sama lain. Abu Bakar punya teman-teman banyak yang serupa juga dengan dia. Di antaranya adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yang langsung menerima seruan Abu Bakar untuk masuk Islam, dan juga Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka masuk Islam di tangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka nanti ketika kita berbicara tentang sahabat-sahabat ini, seagung apapun mereka, coba bayangkan bahwa pahala-pahala mereka semuanya masuk ketimbangan pahalanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang mengajak mereka kepada Islam. Berbicara tentang Abu Bakar nggak habis-habis. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu masuk Islam diajak oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di antara 5 orang sahabat yang diajak oleh Abu Bakar untuk masuk Islam, ya. Kemudian juga, ya, di mana Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu salah satu kemuliaannya adalah pernyataan Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam rekomendasikan dia bahwasanya innallaha ta'ala ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umar wa qalbi. Perhatikan ini dulu. Allah menjadikan yang hak, mengalirkan yang hak pada lidahnya Umar dan pada hatinya. Baik, ini rekomendasi yang sangat besar untuk Umar bin Khattab. Dan lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengagungkan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, sehingga Umar ketika meninggal sebelum ketika syakaratul maut dia berkata, "Lau kan Abu Ubaidah ibn Jarrah hayyan lastakhlaftu." Andai saja Abu Ubaidah ibn Jarrah masih hidup, niscaya aku akan pilih dia. Lihat mulianya Abu Ubaidah ibn Jarrah. Sayang meninggal duluan sebelum Umar meninggal. Andai saja umurnya panjang, maka dia adalah satu di antara khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum ajmain. Anda cuman qadarullah Abu Ubaidah meninggal di khilafahnya Umar dikarenakan ta'un di Syam, yang nanti akan kita ceritakan kisah akhir hidup Abu Ubaidah ibn Jarrah insyaallah, ya. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang gimana Abu Ubaidah bin Jarrah ini orangnya gimana? Mu'adz berkata, innahu lamin khairi man yamshi ala wajhil ard. Sesungguhnya Abu Ubaidah bin Jarrah adalah termasuk manusia-manusia terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi. Lihat rekomendasi dari generasi terbaik kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, ya. Mengapa bisa sampai semulia ini? Bagaimana sifatnya? Apa aja rekornya di dalam Islam? Kenapa bisa sampai segininya, ya? Nah, dalam kesempatan yang singkat kali ini kita akan coba mempelajari sirah dari Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu, ya. Abu Ubaidah ibn Jarrah masuk Islam
di masa-masa awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah itu bertambah keraslah tekanan kaum musyrikin kepada kaum muslimin. Dikarenakan apa? Hari demi hari semakinlah kaum muslimin tampak sangat berbeda dengan agama tradisional yang berjalan umum di Mekah ketika itu. Ya? Dan demikianlah sebuah kaum ketika melihat sesuatu yang berbeda pada mereka, mereka nggak terima, mereka akan menindasnya. Nanti kuat-kuatan, engkau jadi seperti kita atau pergi dari sini. Demikian kan? Iya kan? Dan ini dibenarkan dari sisi psikologi. Dari sisi psikologi dibenarkan. Apabila seorang anak yang baik-baik masuk ke kelas, isinya anak yang bandel semua, apa yang terjadi? Dibully habis. Dikasih dua pilihan. Jadilah anak bandel seperti kita, tuh, atau pergi dari sini. Kenapa? Kita nggak betah kalau ada yang beda. Demikian al-arwah junudun mujannadah. Nah nanti tinggal kuat-kuatan pribadi, yang mana yang akan dapat mewarnai yang lain, yang mana yang akan kalah dan larut, yang mana yang akan mewarnai yang lain. Ini kuat-kuatan ngadu pribadi, ngadu kekuatan pribadi. Okay? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin semakin lama semakin tampak berbeda dengan kaum itu, akhirnya semakin disiksa oleh kaum musyrikin, semakin ditekan terus kaum muslimin oleh kaum musyrikin, capeklah. Sehingga akhirnya mulai Allah subhanahu wa ta'ala izinkan mereka untuk pergi meninggalkan kampung halaman mereka. Kemana? Pergi pertama kali hijrah ke Habasyah. Ya? Dikarenakan Rasul dengar di sana rajanya Najasyi adalah seorang kitabi, seorang ahlul kitab ala dini Isa alaihi salam, ya. La yuzlamu indahu ahad, yang tidak dizalimi seorang pun yang berada di bawah kuasanya, raja yang sangat adil. Akhirnya disuruhlah kaum muslimin untuk hijrah ke sana. Hijrahlah Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu ke Habasyah pada saat itu. Ya? Dia hijrah ke Habasyah bersama kloter pertama yang hijrah ke Habasyah waktu itu 16 orang, 12 lelaki dan 4 wanita, 12 lelaki dan 4 wanita. Pemimpin perjalanan ketika itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pemimpin perjalanan ketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang pergi dengan istrinya yaitu Ruqayyah bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Ya? Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata dalam haknya Utsman dan istrinya Ruqayyah putrinya, innahuma la awwalu baitin hajara fi sabilillahi ba'da Ibrahim wa Lut alaihi salam. Sesungguhnya mereka berdua adalah rumah pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah Ibrahim alaihi salam, ya, yang meninggalkan meninggalkan Irak, kampungnya bersama istrinya, ya kan? Hijrah. Dan Lut alaihi salam yang meninggalkan juga negerinya karena kaumnya berbuat kezaliman. Ya, kemuliaan yang besar untuk Utsman bin Affan dan Ruqayyah bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk kloter pertama yang berhijrah bersama Utsman bin Affan ke Habasyah. Namun ada sebuah kejadian yang sangat penting yang kita perlu ketahui, ya. Di mana sampai kabar yang keliru pada saat itu tahun kelima Hijriah, tahun kelima atau ke-6, kelima Hijriah, sampai kabar yang keliru kepada kaum muhajirin di Habasyah di Afrika bahwa kaum musyrikin di Mekah udah pada masuk Islam. Kaum musyrikin di Mekah pada masuk Islam. Kabar ini kabar yang keliru, kabar yang salah. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Ini diriwayatkan di dalam kitab-kitab sirah yang banyak. Bahkan yang terakhir Ar-Rahiq Al-Makhtum yang Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri pun menceritakan hal ini, meriwayatkan hal ini. Untuk yang mau melihat sejarah, beli terjemah Rahiq Al-Makhtum, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjemahan terbaik, terjemahan Darussunnah. Terjemahan terbaik dari Ar-Rahiq Al-Makhtum Darussunnah punya. Dia pakai peta di-improve, luar biasa. Ya, untuk yang membutuhkan sumber-sumber sejarah, mau baca sejarah silahkan lihat itu.
Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya mukhtasaran secara singkat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas. Sebuah kisah yang terjadi di Mekah sehingga hal inilah yang membuat berita salah yang nyampe ke Habasyah. Ceritanya bagaimana? Demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu siang keluar dari rumahnya dan kemudian menuju haram, menuju Ka'bah musyarrafah. Dan di sekitar Ka'bah seperti biasa terdapat nawadi, nadi-nadi, tempat-tempat majlis, tempat-tempat berkumpulnya orang-orang musyrikin, dan di situ terdapat pentolan-pentolan kaum musyrikin, sonadid al-musyrikin. Di situ ada Al-Walid ibn Mughirah, bapaknya Khalid ibn Walid, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya, and the gang, ada Uqbah ibn Abi Mu'aid dan lain-lain. Nabi pun melewati mereka dan tentunya mereka yughammizuhunna, ya kan, ngomongin Nabi, ya kan, al-humazah itu, wailul likulli humazatil lumazah, itu ngomongin Nabi, ngomongin Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepadanya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikannya dan langsung menghadap Ka'bah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di Ka'bah. Nabi kalau salat di Ka'bah, salat di antara hijr dan rukun, di antara hijr dan rukun. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam salat, mereka pun memperhatikannya. Kemudian faftatahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi surah An-Najm. Nabi pun membuka salatnya dengan apa? Dengan surat An-Najm. Mereka pun terus memperhatikan dan mendengarkan. Biasanya mereka enggak mau mendengarkan Nabi membaca Al-Qur'an. Kenapa? Mereka terlena takutnya, terpesona. Dan mereka saling menasehati satu sama lain untuk jangan dengerin Muhammad baca Quran. Allah kisahkan omongan mereka ini di dalam Al-Quranul Karim. La tasma'u li hadzal Qur'ana wa alghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kalian dengar Al-Quran itu dan bermain-mainlah, yakni palingkan perhatian, takutnya kalian taghlibun, jadi keder, yakni terpesona, jadi kena sama pesonanya Al-Quran dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling menasihati untuk tidak mendengarkan Al-Quran. Namun pada saat itu qadarullah mereka mesti dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Tidaklah sahib kalian, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesat ataupun gila sebagaimana yang kalian tuduhkanlah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah dia berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, namun yang disampaikan adalah selalu saja wahyu yang datang padanya. 'Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh makhluk yang memiliki kekuatan yang dahsyat, yakni Jibril alaihi salam. Terus Nabi SAW membaca surah An-Najm. Di situ terdapat berita-berita kaum-kaum yang lalu, yang besar, kaum-kaum yang Allah berikan kemajuan pada zaman mereka, namun tetap Allah hancurkan dengan azabnya dikarenakan kekafiran mereka dan penentangan mereka terhadap Rasul dan Nabi yang Allah utus pada mereka. Di situ kisah Ad, Thamud, Nuh yang Allah hancurkan, nggak ada ampun. Karena apa? Karena penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Terus Nabi membaca surah An-Najm tersebut, dan mereka yang mendengar adalah bangsa Arab yang sangat memahami bahasa Al-Quran. Ya? Bacaan Nabi pun mulai memikat hati mereka, sampailah Nabi kepada akhir-akhir suratnya. Azifatil azifah, sungguh telah mendekat hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah, sungguh tak ada penolong pada saat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Afa min hadzal hadithi ta'jabun, apakah kemudian kalian kaget mendengar berita demikian? yakni berita tentang kaum-kaum yang lalu yang Allah hancurkan karena kepengingkaran mereka terhadap para nabi mereka. Wa tadhakuna wa la tabkun. Kemudian masih bisakah kalian terus tertawa dan tidak menangis setelah mendengar kabar demikian? Wa antum samidun, dan masih berani kalian berleha-leha, berlengah-lengah. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian kepada Allah dan ibadahilah hanya Allah. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam langsung sujud. Itu kan ayat sajdah ujungnya. Nabi pun langsung sujud sallallahu alaihi wasallam di tempat. Kaum muslimin yang melihat sujud di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum musyrikin pun tak kuasa menahan diri mereka. Mereka pun sujud di tempat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sujud di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajib. In syi'ta faqul, in syi'ta faqul.
If you wish, you can say. Kalau kau mau, kau boleh katakan. Sada'a jalalul Qur'an inadal kufr wa kibriya'u syirk fi qulubihim. Al-Quran, keagungan Al-Quran menghantam kekeras kepalaan, kesombongan, syirik dan kufur di hati mereka, ila haddin lam yatamallaku anfusahum, sampai titik di mana mereka tak kuasa menguasai diri mereka sendiri. Mereka mengakui hal itu semua dan akhirnya mereka sujud di belakang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Al-Quran, demikian Al-Quran. Dia memiliki keagungan, kemuliaan yang sangat besar. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai saja Al-Quran ini kita turunkan di atas sebuah gunung batu, niscaya kau lihat atas gunung itu bergetar, tunduk, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin asbahat ba'dul qulubi qasiyah. Namun sebagian hati menjadi keras. Bizunub, dikarenakan dosa-dosa, sehingga lebih keras dari gunung batu. Sehingga seringkali ketika disampaikan pada hati kita Al-Quran, sedikit pun kita tak bergetar mendengarnya. Ya, ya gak? Kita dengar Syekh Mishari Rashid Al-Affasi ini ajib dengan dia. Okay? Yus'iduna ala al-huzn. Seringkali membantu kita untuk bersedih mengingat firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita faham. Apalagi dengar Syekh As-Saud Al-Baki, suara yang menangis Muhammad Siddiq Al-Minshawi Al-Misri. Mendengar suara mereka ini melintir kita ketika faham apa yang mereka baca, kemudian seringkali menangis. Kebayang gak sih ketika mendengar Al-Quran yang bacanya mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah. Dan ini didengar oleh kaum musyrikin. Hati mana yang tahan? Nasallallahu alla yuhrimana hadza. Kita memohon kepada Allah agar memberikan kita kehormatan, kemuliaan untuk berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya dan mendengarkan Al-Quran yutla. Al-Quran dilantunkan dengan mulutnya, melalui mulutnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kabar ini yang terjadi di Mekah, kabarnya sampai kepada Muhajirin Habsyah berbeda, berlebihan kabarnya nih nyampenya. Mereka taunya kaum musyrikin udah pada sujud di Mekah dan mereka semua udah masuk Islam tuh. Padahal setelah sujud, wa ba'da hin, setelah beberapa lama, after a while, setelah beberapa lama, Nabi pun bangkit dari sujudnya, kaum musyrikin pun bangkit dari sujudnya, dan mereka mengingkari apa yang mereka lakukan. Madza fa'alna? What were we doing? Apa yang kita lakukan? Asajadna li Rabbi Muhammad? Did we bow to the Lord of Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sujud kepada Tuhannya Muhammad? Apa yang telah kita lakukan sebenarnya? Tuh, mereka mengingkari apa yang telah mereka lakukan. Kekerasan, kesombongan, syirik kembali kepada hati mereka sehingga mereka mengingkari apa yang telah mereka lakukan dengan fisik mereka sendiri. Ya? Nah, kabar ini sampai ke Muhajirin Habasyah, nyampainya bahwasanya kaum musyrikin udah pada masuk Islam. Girang nggak? Mana kangen benar sama kampung halamannya, dan mereka, Abu Ubaidah bin Jarrah terutama, terlalu rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlalu dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibanding yang lain. Dan ini diakui oleh para sahabat. Bahkan ada satu kasus di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi ada sedikit keributan dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Oke? Kalau gitu perlu seorang hakim dong. Ya kan? Perlu seorang penentu yang dengar dari sini. Oke, kalau gitu siapa yang mau jadi penentu? Rasul usul, bagaimana kalau Abu Ubaidah biar kita jadikan hakim di antara kita? Lihat kehormatan untuk Abu Ubaidah. Rasul pun mengeluhkannya bahkan. Tapi Ummul Mukminin Aisyah berkata, tidak, dia terlalu mencintai, nanti terlalu pro padamu. Lihat, demikian mulianya Abu Ubaidah di sisi Rasul, di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha suatu hari ditanya, ayu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaih? Siapa di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintainya, wahai Ummul Mukminin? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, ya.
Su'ila Aisyah, bahwasanya Aisyah ditanya, su'ilat, siapa ya sahabat Rasul yang sangat dia cintai, yang paling dia cintai siapa ya Ummul Mukminin? Abu Bakar, ayahku. Thumman, kemudian siapa? Kemudian Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Tuh, satu kali Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab demikian. Terlihat betapa, agar kita tahu di mana posisi Abu Ubaidah di antara para sahabat yang lain. Iya enggak? Dan bahwasanya Khulafaur Rasyidin ini udah patokan luar biasa kan? Ya kan? Tapi berapa orang yang kenal siapa Abu Ubaidah? Yang andai saja hidupnya panjang, dia berada di jajaran Khulafaur Rasyidin, tapi Allah berkehendak lain. Ya? Akhirnya Abu Ubaidah yang rindu kepada Rasul, hari-hari bersama Rasul, menerima wejangannya, nasihatnya, ta'lim-ta'limnya, nggak tahan, pulanglah mereka bersama para muhajirin ke Mekah. Namun ketika mendekati Mekah, tajalla bihimul amr, barulah mulai jelas kabarnya, oh bukan kaum musyrikin pada masuk Islam sebenarnya, begitu. Baru pada sebagian akhirnya mendengar berita sebenarnya, kembali ke Habasyah, sebagian terus melanjutkan perjalanan masuk ke Mekah malam-malam, bersembunyi-sembunyi masuk dan kembali ke Mekah, termasuk Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah bersama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, akhirnya tidak lama kemudian Nabi SAW di tahun 13 kenabian, tahun 13 kenabian yakni 13 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, ya. Nabi diangkat menjadi Rasul. Umur berapa? 40 kan? Nah, tahun ke-13 kenabian, berarti Nabi umur berapa tuh? 53. Nabi pada tahun itu barulah mulai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah, meninggalkan negeri mereka, tanah air mereka, untuk apa? Untuk menyelamatkan diri dan agama mereka. Akhirnya pada saat itu kaum muslimin pun diwajibkan berhijrah. Berhijrahlah mereka untuk menyelamatkan diri dan agamanya dari negeri Mekah yang ketika itu negeri musyrik. Hijrahlah mereka ke sebuah kota baru, yaitu Yathrib, yang dikenal dengan nama Madinah sekarang. Rasul melarangnya untuk menamainya Yathrib, ya. Mereka berhijrah ke Madinah. Mulailah di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk sebuah mujtama Islami, di tahun pertama Hijriyah, hitungannya, oke? Yang dimana, coba bayangkan kesuksesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik umat, mendidik generasinya, mendidik anak buahnya, mendidik para sahabatnya, oke? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat nih waktu akidah dan tauhid 13 tahun di Mekah kan? Oke? 10 tahun di Madinah, total 23 tahun. 23 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam umur 63. Mujtama' Madinah ini umurnya baru 23 tahun. Tapi sudah memiliki nama yang sangat besar dan menguasai sebagian besar jazirah Arab dan mulai menggetarkan kekuatan-kekuatan inti di muka bumi seperti Romawi dan Persia. 23 tahun. Umur sebuah umat dari 0 sampai luar biasa demikian 23 tahun, wallahi singkat. Umur pribadi 23 tahun ya lama, umur individu. Umur umat. Dan lihat tahun 1 Hijriyah nih, mulai negeri Islam 1 Hijriyah nih, Madinah, negeri Islam. Bayangkan tahun ke-16 Hijriyah, berarti umur negeri Islam berapa tahun? 16 tahun dong, iya kan? Tahun ke-16 Hijriyah. Kerajaan besar yang namanya Persia yang udah berkuasa dan terlatih dalam peperangan selama 8 abad mereka berkuasa, hancur sampai ke akar-akarnya sama negeri yang umurnya baru 16 tahun. Lihat kalau baca sirah nih, ajib nangkep ini nih, nangkep nilai-nilai ini. Sekali lagi, 16 tahun umur individu alay. Iya enggak tuh? 16 tahun alay, main Mio, main beat, kebut-kebutan. Tahu babanya nggak nyariin lagi. Anaknya pada pakai anduk keluar.
Iya nggak? 16 tahun nih umur kaum muslimin, umur negeri Islam 16 tahun telah dapat menjatuhkan sebuah empire, kerajaan besar yang umurnya 8 abad udah dapat dijatuhkan sampai ke akar-akarnya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Al-Asad fi barathimi, yani Al-Asad fi arini. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, perang Al-Qadisiyah, terus masuk ke Madain dan lain-lain sehingga habis semua kekuasaan Kisra dan Persia. 16 tahun. Bagaimana Rasul sukses mendidik para sahabat nih? Nah, dilihat manhaj pendidikan Rasul SAW di tasfiyah, di tarbiyah dan lain-lain. Nah, kita nih kenal aja enggak gitu loh, sirah mereka kenal aja enggak, boro-boro mau nyontoh, boro-boro mau berittiba sama salafus soleh, kenal aja kagak. Tahu nggak kejadian yang sangat dahsyat seperti tadi, seperti sujudnya kaum musyrikin di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahsyat nggak? Menurut Anda, setiap Anda baca kisah ini selalu terasa beng. Kenapa? Dahsyat, luar biasa. Iya nggak? Oke. Udah berapa lama dengar? Udah pernah dengar belum sebelumnya? Belum kan? Kenal aja enggak? Boro-boro mau nyontek ke salaf. Kenal sirah mereka aja enggak, kenal sejarah aja enggak. Kenapa? Sejarah kafir, sejarah Hitler, Stalin. Kafir gak? Kafir gak? Ada yang gak setuju sama Anda? Kafir. Sejarah siapa ya? Sejarah musyrik. Sriwijaya, Majapahit. Nah, kafir gak? Setuju gak? Adapun sejarah kakek-kakek kita gak kenal. Siapa kakek kita? Kakek kita, moyang kita, our ancestors, para pendahulu kita, para sahabat, tabi'in. Itu kakek kita. Kakekmu, kakekku. Kenapa? Karena yang menjadikan hubungan nasab adalah agama, bukan turunan darah. Agama, mereka tuh kakek kita. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, dan para sahabat tabi'in itu kakek mereka. Haula ajdaduna, haula ahbauna, mereka kakek kita. Itu kita nggak kenal, yang kita kenal malah bagaimana sejarah yang bukan kakek kita, yang berbeda agamanya dengan kita. Lihat, tidak ada rasa memiliki lagi pada kaum muslimin. Bukanlah mereka membaca sirah. Adapun paling intelek di antara kaum muslimin bacanya Quran. Iya gak? Yang paling intelek bacanya Quran, kalau nggak komik. Buru-buru baca sirah, gimana tahu sejarah? Nah, dengan mempelajari sirah-sirah demikian, semoga kita menumbuhkan kecintaan dan kesadaran kita untuk kembali membuka sirah mereka, mengambil pelajaran dan berintima kepada mereka, menisbahkan diri kita kepada mereka, memupuk rasa cinta kita kepada salafus saleh. Perang pertama yang dialami oleh kaum muslimin di Madinah yaitu apa? Perang Badr. Di situ tampak betapa loyalitas Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Ya, Badr nih ya akhi, orang-orang yang ikut Badr, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata sama Ali, "Ya Ali, la'alla Allah qad ittala'a 'ala ahli Badr wa qala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah." Wahai Ali, bisa jadi Allah menatap para ahli Badr dan berkata kepada mereka, lakukan semau kalian, apapun yang kalian mau lakukan, sungguh surga telah wajib atas kalian. Tuh Badr, kemuliaannya 314 lawan 1000. Dan mereka 314 bukan keluar untuk perang. Kebayang gak persiapannya segimana? Bukan keluar untuk perang, tapi sampai di jalan Allah wajibkan perang dan gak boleh mereka lari. Benar-benar diuji. Dari sisi matematik jauh 314. Nih baru 300. Bukan sebagaimana yang didustakan oleh Hollywood dalam film mereka 300. Enggak. Itu sejarah kita 314, bukan 300. Nih 300 baru. Di situ tampak wallahi wala loyalitas Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, di mana dia benar-benar bertarung luar biasa sampai kaum musyrikin yatahadzarun, saling memperingati. Awas jangan deket-deket sebelah sono ya. Di sebelah sono ada Abu Ubaidah. Tuh saking ngerinya. Luar biasa.
Takut kaum musyrikin kepada Abu Ubaidah. Tapi ada satu kaum musyrikin yang terus ngejar dia. Dan dia terus berpaling, menghindar. Dia terus berpaling, menghindar. Falamma absara alaihi. Dan ketika terus saja Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan hal ini juga. Ketika terus di kaum musyrikin, seorang musyrik ini mengejar, pegel Abu Ubaidah berbalik. Dan dia yang mengejarnya, menghantamnya, tidak lama dia membunuhnya. Tahu siapa kaum musyrik, si musyrik yang mengejar itu? Bapaknya Al-Jarrah. Dia sendiri yang bunuh ayahnya. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum. Terus ulaika kataballahu fi qulubihimul iman wa ayyadallahu bi ruhin minhu. Terus sungguh tak akan kau temukan orang yang benar-benar memang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia bercinta-cinta, yakni mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalaupun sedekat-dekatnya keluarga, kalaupun ayah mereka sendiri, kalaupun saudara mereka sendiri. Lihat, luar biasa. Terus terang, sanad dari athar ini, riwayat yang mengatakan bahwa Abu Ubaidah membunuh ayahnya di Badr ini, terus terang, la yakhlu minal irsal awil inqita', tidak kosong, yakni tidak lepas dari mursal atau terputus. Cuman banyak, ya. Tapi setiap sanad memiliki kelemahan terputusnya sanad. Jadi masih ada keraguan tentang kesahihannya. Namun Ibnu Hajar sendiri rahimahullah Al-Asqalani menyebutkan hal ini di dalam Manaqib Abu Ubaidah, di dalam keutamaan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, ya. Kemudian juga di perang selanjutnya yang dialami oleh kaum muslimin, sebagaimana di perang Badar, tampak loyalitas Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di perang Uhud juga tampak dari Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu kecintaannya yang besar terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada saat ini di peperangan ini kaum muslimin mengalami kekalahan setelah kemenangan yang begitu mudah yang mereka ambil, yang mereka dapatkan. Disebabkan pelanggaran yang terjadi dari sebagian kecil pasukan, sebagian kecil loh padahal, sebagian kecil pasukan, ya. Pada saat itu jumlah kaum muslimin sekitar 700 dan jumlah kufar pada saat itu di Uhud 3.000. Ya. Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu menyebutkan kisah perang Uhud ini di riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah dengan singkat. Bara bercerita, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajala wa kanu 50 rajulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan para pejalan kaki, Rasul ambil 50 orang dan ditempatkan di atas sebuah bukit. Nah, bukit ini yang dibilang bukit Rummat, para pemanah. Dan Rasul memberikan wasiat yang tegas atas mereka, yaitu apa? Agar apapun yang terjadi di bawah, jangan turun, jangan tinggalkan posisi kalian. In ra'aitumuna taqtafuna at-tayru fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Apabila kalian lihat bahkan burung-burung bangkai telah memakani jasad kami di bawah, jangan turun sampai aku perintahkan kalian untuk turun. Wa in ra'aitumuna dhaharna 'alal qaum wa awta'nahum, dan apabila kalian lihat kita telah mengalahkan kaum tersebut, bahkan telah kita injak-injak, fala tabrahu makanakum, jangan kalian tinggalkan tempat kalian, tetap pada posisi kalian sampai aku persilahkan kalian untuk turun. Ya? Kemudian berjalanlah peperangan dengan mudah. Kaum muslimin yang jumlahnya lebih sedikit dapat mengalahkan kaum musyrikin yang jumlahnya lebih banyak dengan mudah. Ya, sehingga barisan terakhir di kaum musyrikin pun, yaitu para wanitanya, mereka berantakan, lari terbirit-birit, kata Al-Bara ibnu Azib, sehingga mereka yashtadidna, mereka lari sambil mengangkat thiyabahun, gamis mereka, ila an dhahara khalakhiluhun wa asuquhun, sehingga tampak pada mereka gelang kaki dan betis mereka nggak sadar lari. Ini barisan paling belakang, barisan wanita. Itu udah berantakan begitu. Depannya bagaimana? Maksudnya begitu kan? Udah sampai sedemikian kaum musyrikin itu berantakannya.
Kaum muslimin pun menghentikan pengejaran, cukup sudah, dan mulai kembali dan mengambil apa yang mereka bisa ambil dari ghanimah, harta rampasan perang. Tergoda yang di bawah untuk turun melihat yang di atas, yang di bukit pemanah ini untuk turun. Melihat apa? Melihat kaum muslimin di bawah pada mengutin ghanimah. Mereka pengen ikutan. Al-ghanimah ya kaum. Harta rampasan perang. Pemimpin mereka waktu itu Abdullah ibnu Jubair, pemimpin para pasukan pemanah. Abdullah ibnu Jubair, pakai J, Jubair. Okay? Dia berkata, "Anasitu maqala lakum Rasulullah." Apakah kalian lupa yang dikatakan Rasul kepada kalian? Namun mereka berkata, "Wallahi la natiyannahum wa la nusibanna min al-ghanimah." Kita mau turun, pokoknya kita ikut ngambil ghanimah. Turunlah sebagian besar mereka dan bertahan di atas hanya sebagian kecil bersama Abdullah ibnu Jubair. Khalid ibnu Walid radhiyallahu anhu yang jenius urusan taktik perang pada saat itu masih di barisan kaum musyrikin. Okay? Masih di barisan kaum musyrikin. Dia lihat kaum muslimin enggak ada yang jagain punggungnya lagi. Jadi fungsi di bukit ini para pasukan pemanah, mereka memanah ke depan. Ketika kaum musyrikin menyerang, mereka memanah jauh ke depan. Okay? Melindungi kaum muslimin yang di bawah. Juga fungsinya menjaga kaum muslimin dari belakang kalau ada yang nyerang dari belakang. Gitu. Dia lihat punggung kaum muslimin kosong dan mereka benar-benar meleng, tidak dalam barisan, tidak dalam keadaan siap, lagi lepas senjata, lagi mungut. Apa yang mereka bisa pungut dari ghanimah? Langsung Khalid bin Walid dengan sigap merapikan kembali barisan, kemudian dia membawa kaum musyrikin kembali berputar di mengitari bukit dan kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang yang sedang lengah kaum muslimin. Sehingga panik, mereka kaget mendapatkan serangan mendadak demikian, sehingga seorang muslim bisa jadi dia memukul muslim yang lain. Kenapa nggak lagi dalam barisan, berantakan? Ya? Terbunuhlah pada saat itu 70 sahabat terbaik. 70 sahabat terbaik, dan tidaklah bersisa bersama Rasul SAW bertahan di belakang kecuali 12 orang. Kecuali 12 orang. Nah, apa yang terjadi dengan Rasul SAW di belakang? Bahkan tersebar di sahatil qital, di arena peperangan ini, kabar matinya Rasul SAW. Rasul mati. Tersebar kabar demikian. Dikarenakan apa? Rasul SAW lagi bertahan di belakang, dan satu demi satu sahabat gugur menaruh badan mereka menutup Rasul SAW agar aku yang mati, jangan Rasul. Sa'ad bin Abi Waqqas di atas, terus dia memanah. Menjaga Rasul SAW di bawah. Setiap ada yang mendekat mau ngehantam Rasul, dia panah. Dan Rasul nawalahu as-siham. Rasul memberikan kepadanya anak panah. Oke? Terus dibagi sama Rasul. Irmi ya Sa'ad, panah Sa'ad, hajar. Sehingga Sa'ad berkata, Rasul nawalani sahman, Rasul memberikan kepadaku sebuah panah yang tanpa ujungnya, tanpa tajamnya. Oke? Ini panah ompong dong. Iya kan? Nggak kepake. Tapi Rasul bilang panah. Ya khair sami'na wa ata'na. Dia siapin, dia lihat mana ini. Dia, ada seorang musyrik yang banyak menjatuhkan kaum muslimin, jago bener nih, kuat nih orang. Dia kecek, dia sniper, Qannas, sniper. Dia tepat, jago memanah. Tolhah dan Sa'ad, jago memanah. Dia incar, kemudian dia hajar nih musyrik dengan panah ompong ini, kena, jatuh, mati. Sa'ad mati, panahan ompong. Dia melihat kepada Rasul, ternyata Rasul pun yang melihat kejadian itu sedang tertawa haha dan berkata, Irmi ya Sa'ad, fidaka abi wa ummi. Ya, syaraf, honor. Panah terus ya Sa'ad, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Ya Allah, yang berkata demikian Rasul, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Panah terus ya Sa'ad. Ya. Kemudian mendekatlah seorang khabith, Abdullah ibnu Qam'ah. Dia mendekati Rasul SAW dan menghajar Rasul di mukanya sekuat-kuatnya, jeder.
Sehingga besi yang menutupi muka Rasul, kita kira panah yang menancap. Ternyata besi yang menutupi muka Rasul tertancap di mukanya begitu dalam, robek dan menancap di tulang mukanya sini. Khudha wa ana ibnu Qam'ah, kata dia. Noh, makan, aneh nih ibnu Qam'ah. Begitu. Dihajar lagi Rasul sebelahnya dan benar masuk lagi. Rasul kakinya udah patah, rahangnya udah patah, nggak bisa banyak bergerak. Akhirnya Rasul SAW berkata, akma'akallah, semoga Allah akan menghancurkanmu, memotong-motong. Ternyata benar, Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang, Abdullah ibnu Qam'ah ini pulang ke rumahnya, terus menggembala. Habis Uhud nih, dia menggembala kambingnya. Tis, kambing. Dia menggembala kambingnya naik bukit dia ikutin, kemudian sampai di bukit ternyata kambing-kambing ini udah pada marah sama Abdullah ibnu Qam'ah, diseruduk-seruduk sama kambing. Sampai patah-patah, badannya putus-putus. Ada yang bilang sehingga torohahu min 'alal jabal, menjatuhkan dia dari atas bukit, dibunuh sama kambing. Banyak riwayat demikian yang dimana binatang-binatang membela Allah dan Rasulnya. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala benar. In lam tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kau tak menolong Rasul pun, aku perintahkan kau tolong Rasul, bela Rasul, agungkan Rasul, hantam orang-orang yang menghinanya. Oke? Tapi kalaupun tak kau lakukan itu, Allah akan melakukannya. Kalaupun kalian tak mampu melakukan itu, Allah yang turun tangan melakukannya. Dan banyak kisah-kisah itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan di Ad-Durr Al-Kaminah fil A'yan Al-Miyah Al-Thaminah. Kemudian juga Imam Az-Zahabi rahimahullah di kisah tentang ketika Mongol ekspansi kaum muslimin. Busuknya Mongol, mereka membawa proses kristenisasi ke tubuh kaum muslimin di Syam terutama. Oke? Kemudian disebutlah suatu hari di mana pembesar Mongol Tanasor, yakni masuk Nasrani, masuk Kristen. Mereka mengadakan acara yang besar. Ini pembesar Mongol duduk dan mengadakan haflah azimah, dihadiri orang-orang. Dia masuk Kristen nih ceritanya. Dalam acara itu, berdirilah seorang pendeta Nasrani berdiri dan berkhutbah. Dalam khutbahnya dia memaki-maki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pembesar Mongol punya anjing kesayangannya. Ini anjing dirantai ke tembok. Dengar nih pendeta menghina-hina Rasul, ini anjing marah. Wrrr, gitu kan? Kalau kan tuh. Wrrr, putus rantainya, digigit nih pendeta dengan gigitan yang sangat kuat sehingga mereka sulit melepaskannya. Tapi akhirnya lepas juga. Mereka berkata, ini karena kau menghina-hina Muhammad mungkin. Akhirnya tuh anjing marah. Ini pendeta bilang, al-kalb kan azizan nafs. Enggak, nih anjing terlalu galak aja, terlalu waspada. Dia lihat aku berdiri, berbicara keras dan menggerakkan tangan, dia merasa terancam. Dia serang aku. Oh, tayyib, ya khair, khud. Oke. Dirantain lagi dong nih anjing, ya kan? Bener lagi, suasana udah diobatin, udah tenang. Dia berdiri lagi, pidato lagi. Dia hina-hina kembali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih anjing bangkit lagi marah, putus lagi tuh rantai yang baru, digigit lehernya dengan gigitan sampai dia mati di tempat. Ini pendeta mati di tempat. Pada saat itu Ibnu Hajar sama Imam Zahabi, Ibnu Hajar Imam Zahabi bukan Riyad Bajri ya akhi. Ibnu Hajar sama Imam Zahabi bilang pada saat itu juga 40.000 manusia masuk Islam seketika. 40.000 masuk Islam sekitar. Gara-gara apa? Guguk. Masukin 40.000 Islam. Udah masukin berapa orang ke Islam itu? Masukin anjing kayak ke Islam, udah belum? Jangan orang. Illam tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kau tak mau membela enggak? Kau tak mau. Utbah ibnu Abi Lahab, anaknya Abu Lahab, yang menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku kufur kepada najm idza hawa. Aku kufur kepada apa yang kau bawa. Aku kufur kepadamu pokoknya. Dia meludah dan dia cerai. Aku ceraikan putrimu. Kan dikawinin sama Ruqayyah sebelum sama Utsman itu. Ruqayyah nikah sama Utbah ibnu Abi Lahab. Rasul berkata, Allah akan mengkuasakan atasmu singa di antara singa-singanya. Afwan, anjing di antara anjing-anjingnya.
Ternyata benar dalam perjalanan ke Syam, mereka sedang bermalam di sebuah lembah bersama ayahnya Abu Lahab. Ternyata tahu-tahu di malam-malam mereka dikelilingi singa-singa. Singkat cerita, tahu-tahu singa tuh udah ada di tengah dan lagi menggigit kepalanya Utbah ibnu Abi Lahab. Tuh, lihat. Ente nggak nolongin, ente nggak mau belain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Stamin, ente yang rugi. Allah akan jadikan apapun untuk membela Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente mendiamkan tuh orang yang mengaku Nabi setelah Rasul. Kau biarkan hidup padahal kau memiliki kuasa untuk menentukan hukum. Kau biarkan hidup, dia terserah. Urusanmu di akhirat nanti. Kenapa? Karena Allah telah berikan kau kuasa, namun tak kau gunakan kuasa untuk membela Rasul. Tidak kau bunuh itu orang yang mengaku Nabi setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau biarkan hidup, biar. Allah punya gaya sendiri, punya cara sendiri untuk menghantamnya. Tenang, itu urusan Allah. Tapi urusanmu lihat di akhirat nanti. Setelah aku berikan kepadamu kuasa di kaummu, kemudian tak kau gunakan kuasamu untuk membela Rasulku Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan anjing lebih loyal kepada Rasul daripada dirimu. Lepaskan jabatanmu. Ala kulli hal, karena serangan ini yang terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat Rasul terjatuh dan dipukulin sama Abdullah bin Qam'ah. Abu Bakar pun lari mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar lihat di sebelah sana ada seorang faris, knight, ksatria yang lari begitu cepat, ya tiru tayranan, lari begitu cepat menuju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku langsung berdoa, ya Allah, siapa itu? Aku berdoa kepada Allah, semoga tidaklah dia datang kecuali membawa kebaikan. Fa'idha Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Taunya Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Melihat darah yang menggenang di muka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat mana tahan? Kalau perlu mereka yang diiris-iris, jangan sampai Rasul digigit nyamuk. Itu sahabat. Abu Bakar mencoba mencabut besi itu tapi nggak bisa, terlalu keras, yang ada Rasul kesakitan. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, "Da'ni ya habibi, let me, biar aku yang lakukan." Akhirnya Abu Ubaidah melakukan, dia gigit besi itu dengan gigi depannya, ditarik, ternyata keras. Dia tarik sebisa mungkin, besi itu terlepas dan patahlah satu gigi depannya. Patah giginya, copot. Mengalir darah dari giginya, dia melupakan sakit yang dirasakannya melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kesakitan. Satu lagi mau dicabut sama Abu Bakar. Kenapa? Sahabatku Abu Ubaidah udah berdarah giginya nih. Ya sudah, kalau gitu aku yang cabut. Mau dicabut sama Abu Bakar nggak kena, licin, susah. Abu Ubaidah bilang, sudah, biar aku yang hai kekasihku, biar aku, let me. Akhirnya Abu Ubaidah pun menggigit lagi besi itu dengan gigi satunya, ditarik dengan luar biasa keras sehingga terlepas besi itu dan patah lagi satu gigi depannya. Thaniyah ini gigi kelinci depan, thaniyah. Thaniyatan, dua gigi ini. Dua gigi ini copot semuanya. Karena apa? Membela Rasul, yakni menarik besi yang tertancap di muka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Ma ru'iya hatmun qattu ajmal min hatmi Abi Ubaidah ibnu Jarrah." Tidak ada ompong yang lebih indah daripada ompongnya Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Ya, ompong ente sih justru naik motor ke aspal. Lagi balapan. Allah. Pengorbanan yang dilakukan oleh sahabat ya akhi. Dan kemudian ujian yang Allah timpakan pada mereka ini berat. Untungnya Allah telah kafana bihim. Allah telah mencukupkan kita dengan mereka, yakni tidaklah Allah timpakan ujian untuk membela Rasul di awal-awal kepada kita, tapi apa? Allah timpakan kepada mereka generasi terbaik. Sudah. Wallahu alam, ketika kita berada di posisi mereka, apakah kita kuat? Iman kita setahan itu, wallahu alam. Untung Allah jadikan pada mereka orang-orang yang kuat, memang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian yang terjadi di perang Uhud.
Oke, sebagaimana yang tadi kita kabarkan bahwasanya di Sahihain di kabar Bukhari dan Muslim tentang perang Uhud ini, intasyara khabar mautir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sahatil qital, tersebarlah kabar bahwa Rasul telah mati. Rasul telah mati karena apa? Karena pukulan Abu Ubaidah itu. Akhirnya tersebar gosip itu Rasul telah meninggal. Sahabat mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, beberapa sahabat putus semangatnya. Ya, Rasul meninggal, mau ngapain lagi dong? Akhirnya sebagian melempar senjata mereka, alqaw aslihatahum wastaslamu lil maut. Mereka menyerah dan siap mati dibunuh. Udah. Kenapa Rasul mati? What do we fight for? Untuk apa lagi kita berjuang, berperang? Sehingga datang kepada mereka Anas ibn Nadir radhiyallahu anhu yang memahami hakikat dengan baik. Anas ibn Nadir melihat mereka telah melepas senjatanya, berkata, apa yang kalian lakukan? Mada arakum taf'alun? Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian melepas senjata? Mereka berkata, kutilah Rasulullah, Rasul sudah terbunuh. Kumaha itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah terbunuh, mau ngapain lagi? Anas ibn Nadir radhiyallahu anhu berkata, "Famadza taf'aluna bil hayati ba'da?" Kalau begitu kalian ngapain masih mau hidup setelahnya? Ya, qumu wa mutu ala ma mata alaihi Rasulullah. Bangkit, matilah kalian memperjuangkan apa yang Rasul mati memperjuangkannya, mati bareng. Kenapa nyerah? Ya, hakikat luar biasa. Akhirnya terbakar lagi semangat para sahabat ini. Mereka mengambil lagi senjata mereka dan mereka bergerak meneruskan peperangan. Masing-masing mencelupkan diri ke barisan-barisan kaum musyrikin, termasuk Anas bin Nadir yang dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, sahibnya di sampingnya, "Ya Sa'ad, in rihul jannah, aroma surga, wallah, demi Allah, inni la ashummuha duna Uhud." Sesungguhnya aku mencium aroma surgawi di bawah Uhud itu. Sementara di bawah ini pasukan kaum musyrikin semua isinya. Tapi udah nggak tahan dia mencium aroma surgawi, dia lari dan melemparkan diri ke barisan kaum musyrikin itu dan menghantam habis-habisan sehingga dia pun mati. Mengambil syahadah itu. Habis tubuhnya semuanya dengan luka, bacokan, tusukan dan lain-lain. Habis, nggak bersisa sehingga tak ada yang mengenal jenazahnya. Kecuali dengan satu tanda ada di jempolnya dikenali oleh saudarinya. Oh iya, ini dia. Radhiyallahu anhu. Anas bin Nadir radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Demikian pembelaan Abu Ubaidah bin Jarrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Uhud. Oke? Kemudian fikihnya, kecerdasan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Lihat, ya. Satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasul mengutus biasa pasukan kecil untuk mengejar iyar li Quraisy, biasa mengejar kafilah dagang atau hewan-hewan ternak kaum Quraisy. Rasul mengutus cuma 300 orang waktu itu, ya. Wa ammara alaina Abu Ubaidah ibnu Jarrah, dan menjadikan pemimpin kita pada saat itu Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Mereka bergerak untuk mengejar iyar Quraisy. Pada saat itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak bisa menemukan apapun untuk dibekalkan pada kita. Nabi nggak punya apapun. Kecuali apa? Kecuali jiraban minat tamr. Kecuali sekeranjang kurma. Yang Nabi punya untuk kita cuma sekeranjang kurma diberikan kepada 300 pasukan. Nggak punya perbekalan lain untuk pasukan. Cuma sekeranjang kurma. Ditanya sama Jabir, "Mana tasna'una bit tamr?" Kata dia, Abu Ubaidah kana yuwazzi'una tamran. Abu Ubaidah bagiin kita satu biji kurma. Okay? Ditanyakan kepada Jabir, "Mana tasna'una bitamr?" Terus apa yang kalian lakukan dengan korma atau biji? Oke? Lihat jawaban Jabir. Kunna namassaha thumma nashrab 'alaiha al-ma' fatakfina yawmana wa lailatana. Kita isap-isap tuh korma sampai berasa manis, udah. Kita taruh lagi. Terus kita minum air, itu udah cukup untuk kita sehari semalam. Ya Allah. Ente makan korma sekali makan 17 ya. Sampai begitu belain Rasul dan agamanya.
Dan ketika mereka melewati pesisir pantai, fa'aswabana ju'un syadid, kita lapar benar, udah gak nahan waktu itu melewati pantai ini. Izdafa'a lana al-bahru bidabbah azimah. Tahu-tahu nih lautan seolah-olah memberikan kepada kita seekor hewan yang sangat besar. Yuqalu laha al-ambar, yang disebut al-ambar, whale, paus. Tapi udah mati, bangkai kan? Abu Ubaidah bilang, la takuluh, jangan kalian makan. Maitah, bangkai. Tayyib. Kita di sini fikih kita ambil. Setelah beberapa lama, dia berfikir, taghayyara ijtihadu, berubahlah ijtihadnya, melihat maslahat dan madarat dan lain-lain. Baru dia berkata kepada pasukan, nahnu rusulu rasulillah, kita adalah utusan dari utusannya Allah. Wa fi hajatillahi wa rasuli, dalam hajatnya Allah dan Rasulnya. Wa qadid turirna, dan kita udah kepepet, okay? Terancam oleh madarat. Fakulu, maka sudah, makanlah ikan tersebut. Akhirnya mereka makan. Jabir dan lain-lain bilang, aqamna alaihi syahr, kita makanin tuh ikan sebulan nggak habis-habis. Ila an hamila abdanuna asyam, sampai badan kita lihat, waduh belemak nih, sampai begitu. Ketika pulang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diadukan hal itu, ya Rasulullah, begini kejadiannya, begini. Ya? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata yang maknanya, hadza rizqun, itu rizki. Akhrajallahu lakum, yang Allah keluarkan untuk kalian. Masih ada nggak sisanya pada kalian sehingga kalian bagi kita supaya kita bisa nyobain juga? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kata Imam Nawawi memberi ta'liq, comment untuk hadis ini. Dia berkata, yuridur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mubalaghah fil bayan bi annahu lahmun halalun thayyib. Rasul mau berlebihan dalam menjelaskan bahwa daging itu halal dan thayyib. Ya, fikih. Kita lihat fikih dan qawaid. Pertama, kita tahu dong yang namanya laut mah udah jangan cerita bangkai. Su'ila, di hadis Abu Hurairah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Faqala, maka Rasul berkata, huwa aduh, anak lipi apa ini? Huwa tahur, bukan tuhur, awas. Tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. At-tahur artinya at-tahir wal mutahhir. Itu tahur. Tahur itu suci dan mensucikan. Tahur. Laut nih airnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Mayatnya, bangkainya juga halal. Tuh. Ini hal yang kita ketahui. Cuman kita lihat bahwa sahabat ada masa tidak mengetahui. Bahkan sebesar Abu Ubaidah ibn Jarrah, mereka nggak tahu bahwa bangkai laut itu halal. Yang mereka tahu bangkai itu secara umum haram. Akhirnya dia bilang jangan makan. Barakallahu fi. Kenapa? Dia mengikuti sebatas ilmu yang dia ketahui. Benar. Tapi kemudian berubah ijtihadnya. Kenapa? Doror beneran ngancam. Madarat benar-benar mengancam apa? Lapar yang luar biasa. Sementara kalau kita lapar akhirnya nggak bisa menunaikan tugas yang diberikan Rasul dengan baik. Bahkan nyawa kita terancam karena kelaparan yang luar biasa ini. Maka pada saat itu berubahlah yang tadinya haram menjadi boleh bangkai itu. Karena apa? Beneran, bukan lagi dugaan atau was-was atau ketakutan madarat yang mengancam ini, gitu. Paham nggak? Jangan sembarangan. Maksudnya kan sekarang dia ada madarat yang ngancem dikit, digede-gedein sama media busuk, kemudian langsung dengan mudah kita rubah yang tadinya haram jadi halal. Sekarang kan begitu kan? Soal-soal ijtihad kan? Ada maslahat sedikit, kemudian kita lupain madaratnya yang kebanyakan kita rubah dengan mudah yang tadinya haram jadi halal. Kenapa? Ada maslahat tuh. Madaratnya dilupain yang banyak. Sekarang kan terlalu terlalu sembrono orang-orang mengatakan madarat maslahat untuk justifikasi hawa nafsu mereka saja padahal.
Adapun lihat para sahabat, beneran kematian mengancam mereka, kelaparan, dan mereka punya tugas yang berat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan butuh power ya akhi, pasukan butuh power, susah. Pasukan ini ceritanya perang, ya butuh power, susah. Maka berubahlah pada saat itu ijtihadnya Abu Ubaidah ibn Jarrah dan dia halalkan. Tapi ternyata memang hewan laut dihalalkan, baik yang hidup ataupun yang mati. Demikian fikihnya Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Singkat cerita, meninggallah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radin. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dan Rasul pun ridha kepada Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian umat mulai ribut di Bani Saqifah tentang membahas siapa khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam sepeninggalnya, siapa yang mau menggantikan Rasul sepeninggalnya. Ya? Akhirnya mereka membahas hal itu dan kemudian berjalanlah kepada mereka 3 orang bersegera untuk apa? Menutup pintu fitnah ini, takutnya jadi fitnah. Siapa yang bersegera menuju mereka? Yang menuju mereka adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang terdekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kemudian Umar juga orang terdekat dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Bertiga mereka menghampiri kaum dan kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun qama khatiban, berdiri dan mulai berkhutbah. Ya, fahamidallaha wa asna alaihi, dan dia memuji Allah, memujinya, wa shalla ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wahai umat, aku telah pilihkan bagi kalian 2 orang terbaik di dalam umat ini. Aku pilihkan untuk kalian Al-Faruq, alladzi a'azza Allahu bihil Islam, yang dimana Allah kuatkan, agungkan Islam dengannya. Okay? Atau aku pilihkan bagi kalian Aminu hadhil ummah, yang sangat terpercaya, yang sangat amanah di dalam umat ini. Yaitu siapa? Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Tuh lihat posisinya Abu Ubaidah, asal kalian tahu, setinggi itu. Cuman berapa kita mengetahuinya, berapa banyak kita mengenalnya. Namun Abu Ubaidah dan Umar satu hati, mereka kompak menolak permintaan Abu Bakar itu, dan mereka sendiri yang mengangkat tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bal anta, justru engkau ya wahai Abu Bakar Siddiq, yakni ikhtaraka Rasul sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Rasul memilihmu untuk menggantikannya di dalam salat. Wahia afdal dinina, dan itu adalah bentuk yang paling mulia dari agama kita, yaitu salat. Radiyaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dinina afala nardaka lidunyana. Ya, Rasul untuk urusan agama yang paling afdal salat saja memilihmu, ridha kepadamu Abu Bakar. Masa untuk urusan dunia kita tidak mau memilihmu, padahal dunia tidaklah lebih mulia daripada agama. Itu maksudnya. Mereka kompak dan mengangkat tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan umat pun serempak menyetujuinya. Dikatakan apa? Memang Abu Bakar yang selalu ditunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan posisinya, mengimami salat dan lain-lain. Okay? Umar ibn al-Khattab, lihat Umar ibn al-Khattab. Ya akhi, haula la ya'maluna min ajli al-karasi az-zailah. Mereka tidak bekerja untuk kursi-kursi, untuk tahta-tahta yang akan hilang. Wala li sultanid dunya, bukan juga untuk sultan duniawi, demi Allah tidak, tapi lillahi ta'ala, sehingga mereka dapat melakukan kebijakan yang mereka lakukan. Padahal mereka manusia yang punya hawa nafsu. Umar sendiri berkata, wallahi li'an yudraba unuki, li'an uqaddama wa yudrab unuki bighairi ithmin ahabbu ilayya min an uammara ala qaumin fihim Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Demi Allah, aku disidang, kemudian aku dipenggal kepalaku, padahal aku nggak dosa apapun, itu lebih aku pilih. Masih lebih mending itu daripada aku disuruh memimpin sebuah kaum yang di dalam kaum itu ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat kalamnya Umar, ajib. Akhirnya naiklah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wa huwa siddiqu hadhil ummah, dan dia memimpin umat dengan baik. Fafataha futuhat Islamiyah, dan dia banyak melakukan ekspansi Islam, ya, ekspansi negeri-negeri
ya kan? Berikutnya yang bersampingan dengan Islam ke arah sana, dan kemudian banyak mematikan fitnah-fitnah para pemberontak dan murtadin yang menolak zakat dan lain-lain. Ya, kemudian setelah diberikan peringatan beberapa kali, Abu Bakar pun Siddiq radhiyallahu anhu menumpahkan darahnya. Ya, ketegasan yang bahkan Umar sendiri sedikit takut untuk melakukannya. Ini kisah yang panjang kalau kita membahas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, pada saat ini kita membahas Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu dan kejadian yang melingkupinya. Oke? Ke sebelah sana Abu Bakar Siddiq mengirim pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu ke arah Syam untuk menaklukkan negeri-negeri yang berada di bawah kuasa Romawi. Ke sebelah sana dia mengirimkan pasukan kaum muslimin yang berada di bawah pimpinannya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ya? Dan selalu menaklukkan dan melakukan negeri-negeri, setiap negeri yang ditemuinya. Gak pernah kalah Khalidnya. Okay? Sehingga mulailah muncul fitnah awam, entah kaum musyrikin atau kaum muslimin yang masih lemah imannya. Mereka akhirnya menta'assubkan, mentakdis Khalid berlebihan. Khalid berlepas dari hal itu. Cuman hal ini terjadi pada awam. Umar mulai menangkap hal ini. Umar ini Allah jadikan, kata Rasul SAW, pintu pemisah antara fitnah dan umat ini. Umar meninggal, fitnah masuk ke umat. Luar biasanya Umar. Ya? Umar berkata kepada Abu Bakar, turunkan Khalid, aku takut jadi fitnah nanti. Tapi Abu Bakar ijtihadnya berbeda. Dia berkata, Rasul bilang bahwasanya Khalid adalah Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, dan aku tak mau kilauan pedang Allah tersebut disarungkan. Ijtihadnya Abu Bakar beda. Tayyib. Namun masing-masing benar gak? Benar. Dan masing-masing punya hak ijtihad. Tapi siapa yang punya hak ditaati? Yang punya kuasa gimana pun. Ya, masing-masing punya hak ijtihad. Lebaran hari ini masing-masing oke, terserah, bisa jadi ente yang benar. Tapi yang punya hak untuk ditaati. Paham? Bisa jadi ente yang benar, bisa jadi ormas fulani atau alani yang benar, bisa jadi oke. Tapi gimana pun yang punya hak dia taati bukan ormas, bukan madhab, bukan individu, tapi ati'u Allah wa ati'u Rasulah wa. Dengan begini kita lebih bijak, lebih wise. Dan bukan juga karena bencinya Umar kepada Khalid sebagaimana yang dikatakan oleh zindik liberal atau yang dihembuskan oleh Syiah tentang permusuhan di antara mereka. La, kanu ikhwanan mutahabbin. They were brothers, they love each other. Mereka ni saudara dan saling mencintai satu sama lain. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh berita-berita dan sejarah-sejarah busuk, tulisan tangan-tangan busuk. Okay? Singkat cerita, sampailah ke negeri Syam pasukan yang dibawa Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu, dan dia dapat mengatasi banyak negeri-negeri tersebut. Kemudian sehingga sampai pada satu tempat, ya, singkat cerita, Romawi pun mengumpulkan pasukan-pasukannya dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk apa? Untuk menghentikan kaum muslimin, dan kemudian dia menghentikan kaum muslimin di Syam, dan kemudian meneruskan ekspansi menghantam kaum muslimin di Madinah. Ini tujuan Romawi, nggak tanggung-tanggung. Dia mau habisin Islam sampai ke akar-akarnya. Herakl pembesarnya berkata demikian, La ashghalanna Aba Bakar li ayyursila khailahu thaniyatan ila biladina. Sungguh aku akan bikin kapok Abu Bakar untuk mengutus kuda-kudanya lagi ke negeri-negeri kuasa kita. Ya, ini kafir bilang begitu. Sampai omongan ini ke telinga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ancaman ini sampai ke telinga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar bilang, oh dibisikin setan nih kafir pede bener. Sa'ab'athu ilaihim tiryaq wasawis syaitan. Kalau begitu aku akan utus pada mereka orang yang merobek-robek, menghancurkan angan-angan syaitan, bisikan syaitan. Khalid ibn al-Walid, ya. Khalid lagi. Khalid Saifullah al-Maslul. Dia kirim surat kepada Khalid di negeri-negeri Persia yang ditaklukkannya, nyuruh Khalid ke Syam.
untuk mengambil alih pasukan yang besar yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dan dia juga mengirim surat kepada Abu Ubaidah ibnu Jarrah menjelaskan hal itu. Akhirnya Khalid pun mengirim surat kepada Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah menjelaskan keputusannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat kebijakan mauqif mereka masing-masing. Dan demi Allah ya akhi, ini kasus Yarmuk ini, demi Allah, kalau Anda baca sejarah semua, Abu Ubaidah dan Khalid, dua orang ini terutama, ini ghayah fil intisarat. Ini adalah puncak kemenangan mereka berdua di Yarmuk. Kemenangan yang paling mulia dan paling tinggi. Bukan menaklukkan negeri-negeri yang banyak yang mereka taklukkan. Bukan. Tapi kemenangan menaklukkan diri sendiri. Ya, al-intisar ala nafs. How you beat your own self. Bagaimana kau dapat mengalahkan dirimu, hawamu sendiri. Itu kemenangan yang hakiki. Ini dapat ditampakkan di Yarmuk oleh mereka ridwanullah alaihim ajma'in. Baik. Jadi Jama' ar-Rum, Romawi mengumpulkan pasukan yang jumlahnya 240,000 dan 80,000 diikat pakai rantai. Jadi supaya enggak kabur. 240,000 deh. 240,000 disiapkan oleh Herakl untuk menghantam kaum muslimin pada saat itu di Yarmuk. Khalid yang lagi di Irak diperintahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu yang lagi mengalami kemenangan, penaklukan demi penaklukan, Abu Bakar perintahkan Khalid untuk lari ke Syam. Ini jarak yang luar biasa yang kalau kita bahas nanti panjang lagi. Dia melalui jalur yang luar biasa terancam dan luar biasa berbahaya dengan pasukannya. Dengan waktu yang sangat singkat dia lari dari daerah Persia, dari Irak ke Syam. Melalui jalur yang sangat seram namun dia dapat melaluinya. Luar biasa dengan waktu yang sangat singkat. Jalur yang tidak pernah dilewati manusia pada saat itu. Okay? Ini ceritanya ada nanti di kisahnya Khalid ibn Al-Walid insyaallah radhiyallahu anhu. Khalid pun bergerak. Nah, kemudian Abu Bakar menulis surat dulu kepada Khalid. Kepada Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Kataba fi risalati, dia menulis di dalam suratnya, ba'da ma hamidallah wa athna alaih, setelah bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala, wa shalla ala Rasulillah, dan bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, min Abi Bakar ibnu Abi Quhafah, dari Abu Bakar ibnu Abi Quhafah, ila Abi Ubaidah ibnu Jarrah, kepada Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah, jenderal di Syam, jenderal tertinggi di Syam. Kepada Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu, assalamualaikum wa ba'd. Fa inni qad walaitu Khalidan, sesungguhnya aku telah berikan kuasa pasukan di Syam kepada Khalid ibnu Al-Walid radhiyallahu anhu, qiyadah al-jabha fi bilad Syam, untuk memimpin seluruh pasukan di sana. Fasma' lahu wa ati', maka dengarlah Khalid dan taati Khalid. Wa wallahi, dan demi Allah, ma wallaituhul qiyadah, tidaklah aku berikan kepemimpinan kepada Khalid illa li'anni dhanantu, kecuali karena aku mengira bahwasanya pada Khalid terdapat fitnah, terdapat kecerdasan dalam masalah peperangan yang tidak ada pada dirimu ataupun pada diriku. Wa anta indi khairun minhu ya Aba Ubaidah, tapi bagaimanapun engkau di sisiku jauh lebih mulia daripada Khalid, wahai Abu Ubaidah. Aradallahu bika wa bina khairan wassalam. Ya, semoga Allah menginginkan bagimu dan bagiku kebaikan. Wassalam. Lihat bijaknya sikap mereka. Abu Ubaidah pun menerima, bikin sikap oposisi, terus melakukan manuver politik untuk mempertahankan jabatannya. Halah, ente itu. Dah inta dah musyawwa. Dah ihna dah. Itu kita kelakuannya begitu itu. Maka kemudian yatanazal Abu Ubaidah liyakuna jundiyan muti'an ba'da ansara bil amsil qaribi qa'idan muta'an. Dia kemudian turun menjadi seorang prajurit yang taat setelah sebelumnya kemarin dia adalah jenderal yang ditaati. Sami'na wa ata'na.
Bukan untuk dunia mereka bekerja, bukan untuk pangkat, bukan untuk nama baik, nama besar. La. Ya'maluna lillahi ta'ala. Baik. Kemudian Khalid bin Walid yang dapat perintah ini pun gak enak sama Abu Ubaidah bin Jarrah. Setidaknya dia membukanya dengan surat. Khalid pun mengirim surat kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah hamidallah wa asna alaihi wa salla ala rasulillah, kemudian dia berkata, min Khalid bin Walid, dari Khalid bin Walid ila Abi Ubaidah Amir bin Jarrah, kepada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu, salamun alaik wa ba'd, semoga keselamatan atasmu dan seterusnya. Fa inni qad talaqaitu kitab Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah menerima surat keputusan Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah Rasulillah Abu Bakar, ya'muruni bisairi ila Syam, yang memerintahkan aku untuk bergerak menuju pasukan Syam, litawalli li amriha, untuk menguasai pasukan Syam, mengambil kendalinya, wal qiyam ala jundiha, dan memimpin para pasukannya. Wa wallahi ma talabtu dzalik, demi Allah bukan aku yang meminta hal itu kepada Abu Bakar. Tuh lihat. Wa ma aradtu, dan bukan juga aku mau kepengen gitu memimpin di sana. Tidak. Fa anta fi mawdi'ika alladhi anta fi, kau tetap saja pada posisimu. Kau tetap saja wahai Abu Ubaidah pada posisimu. Anta sayyiduna wa sayyidul muslimin, bagaimanapun engkau adalah pemuka kami dan pemuka para kaum muslimin. La nastaghni an masyuratik abadan, kita akan selalu membutuhkan ide-ide dan masukan-masukan darimu kelak nanti. Ya? Aradallahu bika wa bina khairan, semoga Allah kehendaki bagi dirimu dan diriku kebaikan. Ya, Abu Ubaidah pun santai terima. So what? Wa malu, so what? Khalid pun bergerak, sampailah Khalid di Syam. Dia bertemu kemudian dengan para jenderal-jenderal yang ada di Syam, komandan-komandan pasukan kaum muslimin di Syam. Di situ ada Abu Ubaidah, di situ ada Yazid ibnu Abi Sufyan, ada Al-Muthanna ibnu Harithah, ada Amr ibnu As, dan lain-lain. Dan mereka pun semua bangkit bersama pasukannya. Khalid pun bangkit dan mulai berkhutbah di hadapan para pasukan dengan khutbah yang luar biasa. Hadza yaumun min ayyamillah, setelah memuji Allah dan bersalawat atas Rasul, membuka khutbah tentunya, dia berkata, hadza yaumun min ayyamillah, ini adalah hari di antara hari-hari Allah Subhanahu wa taala. La yanbaghi fihi al-fakhr wal baghi, tak pantas kita bersombong atau melakukan kezaliman pada hari-hari ini. Fa akhlisu jihadakum lillah, maka ikhlaskanlah jihad kalian untuk Allah. Wa ahrisu ala irda'i rabbikum, dan perjuangkanlah untuk meraih ridha Tuhanmu. Bi'amalikum, dengan amal kalian. Wa hadza yaumun lahu ba'dah, dan hari ini benar-benar menentukan. Apabila mereka mengalahkan kita hari ini, sungguh kita tidak akan pernah menang lagi melawan mereka kelak. Dan apabila kita menang melawan mereka hari ini, sungguh mereka tak akan bisa mengalahkan kita lagi sampai kapanpun. Ya. Fata'alau bina natabadal al-imarah, maka marilah kita semua di sini saling berganti-gantian bertukar kepemimpinan. Falyakun li ahaduna al-yawma amiran, maka biarlah seorang di antara kita hari ini menjadi pemimpin, dan biarlah orang lain di hari esok menjadi pemimpin. Dan sehingga gelar pemimpin pun kita bisa gilir di antara kita. Biarkan demikian, kata Khalid bin Al-Walid. Watruku li al-yawmal awwal, namun biarkan kepemimpinan di hari pertama bagiku. Kata Khalid bin Al-Walid. Akhirnya mulai dia lihat pasukan, dia lihat jumlah pasukan, dia rombak barisan-barisan yang ada, dia atur kembali dengan kecerdasan. Khalid bin Walid nih masih dipelajari taktik-taktik dan ide-ide perangnya masih dipelajari sampai sekarang di kuliah harbiyah, jurusan perang. Di sini nggak ada jurusan perang. Kalau di Arab banyak kampus-kampus ada kuliah harbiyah namanya, jurusan perang. Oke? Di mana pasukan yang lebih sedikit dapat mengalahkan pasukan yang banyak dengan cara apa? Lebarin selebar mungkin. Lebarin selebar mungkin sehingga seperti sayap, kemudian hantem-hantemin yang di dalam. Mundur, maju. Begitu. Sampai tahu-tahu mereka kewalahan dan mengira bahwa kaum muslimin gak habis-habis, dan di belakang banyak bantuan. Padahal debu-debu yang berterbangan ini hanya beberapa orang yang bolak-balik biar bikin debu terbang, seolah-olah banyak pasukan yang datang. Tuh gayanya Khalid tuh. Gayanya Qaqa Ibnu Amir ketika bantuin di Qadisiyah juga demikian.
Padahal yang datang dikit. Ajibnya Khalid bin Walid. Cuman ente buang muka. Yang ente baca komik sama koran sama majalah. Sirah ente gak baca. Akhirnya kemudian singkat cerita, dikit lagi udah adzan Isya. Dikit lagi imsak. Aneh juga serak. Kemudian singkat cerita, dengan mudah Khalid bin Walid dapat menaklukkan daerah-daerah yang ada di Syam. Terus dihantam sama Khalid bersama pasukan kaum muslimin. Kemenangan demi kemenangan dia raih. Kota demi kota dia taklukkan dan dia ambil kuncinya. Khalid bin Walid bersama para pasukannya. Tayyib. Sehingga tinggal Dimashq sama Filistin, Damaskus sama Palestina yang belum. Di pusat, di Madinah, lihat nih kasus ini. Di Madinah, Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal. Ya. Naik pengganti berikutnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mau nggak mau, umat nggak boleh kosong. Langsung dia atur kebijakan pertamanya. Salah satu kebijakan pertamanya dia tulis surat kepada Abu Ubaidah. Wahai Abu Ubaidah, naik kembali kau ke tampuk kekuasaan dan turunkan Khalid. Ya Allah, begini. Ya amin. Sementara nih pasukan lagi ribut, lagi ribet, lagi menang mulu. Kalau ditukar kepemimpinan nanti bisa apa? Patah semangat pasukan. Ijtihadnya Abu Ubaidah bin Jarrah setelah dapat surat ini dilipat sama dia, diumpetin, nggak dibilangin sama Khalid, biarin. Kenapa? Karena dia tahu Khalid yang bisa membawa pasukan dan mengatur pasukan. Ini jagonya dia emang. Cuman Umar radhiyallahu anhu begitu hati-hati terhadap fitnah dan peluang-peluang fitnah sekecil apapun. Dibiarkan oleh Khalid ibn Walid, dibiarkan oleh Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Sehingga akhirnya Khalid terus memimpin dan melakukan penaklukan demi penaklukan. Sehingga setelah beberapa lama Khalid ibn Walid pun sendiri mendengar dari orang lain. Datanglah lagi utusan kepada Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu anhu, memerintahkannya untuk meninggalkan jabatannya dan menyerahkannya kepada Abu Ubaidah, dan bahwasanya surat ketetapan presiden ini udah sejak lama. Kenapa kau masih berada di posisi gitu? Akhirnya Khalid tahu, oh ini Abu Ubaidah nih. Dia langsung jalan kepada Abu Ubaidah dan berkata kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, "Yaghfirullahu laka ya Abu Ubaidah." Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Ubaidah. Ya'tika kitabu Amirul Mukminin. Telah datang kepadamu suratnya Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab. Wala tukhbiruni an dzalik, dan kemudian kau tak mengkhabarkannya kepadaku. Wa tusalli khalfi, dan kau terus salat di belakangku. Was sultanu sultanuk, sementara kuasa adalah kuasamu, seharusnya kau yang mengimamiku. Begitu. Allahu Akbar. Lihat. Akhirnya Abu Ubaidah pun radhiyallahu anhu berkata, wa qala Abu Ubaidah, yaghfirullahu laka ya akhi Khalid. Semoga Allah pun mengampunimu wahai saudaraku Khalid. Ma kuntu li'u'limaka bihadza hatta ta'lamahu min ghairi. Demi Allah, aku sama sekali tak memiliki niat untuk memberitahukan hal ini kepadamu sehingga kau tahu sendiri dari orang lain. Ya? Ma kuntu liuksira alaika harbak, dan aku sama sekali tak mau mematahkan semangat peperanganmu dan para pasukanmu dengan pergantian posisi kita. Wa ma sultanud dunya urid, dan toh bukan kuasa dunia yang aku cari memang, kata Abu Ubaidah. Wa ma lid dunya amal, dan juga bukan untuk nikmat-nikmat duniawi aku berjuang dan beramal. Wa ma yadurru ar-rajul ayyatawalla alaihi akhuh. Memangnya kenapa kalau seorang muslim dipimpin oleh saudaranya muslim yang lain? Emang kenapa sih? Ya Allah, jauh sama kita, jauh. Ya? Memangnya kenapa? Bahayanya apa apabila seorang muslim dipimpin oleh saudaranya yang lain fi amri dinihi wa dunia, dalam perkara dunia dan dinnya. Lihat, ini kemenangan yang hakiki ini ya akhi. Kemenangan yang hakiki bukan berapa jumlah, berapa puluh negara yang kau taklukkan, bukan.
Tapi berapa jauh kau menaklukkan dirimu. Mereka nggak ada cerita kudu menang apa ini itu supaya balik modal kampanye. Udah keluar modal kampanye banyak, masa kalah nggak asik lah. Nggak, bukan kayak ente. Lihat. Namun berapa banyak kita mengenal mereka. Jangankan mencontoh mereka, mengenalnya. Baru sekarang dengar kan? Boro-boro mau nyontoh. Kenal, dengar baru sekarang. Padahal mereka kakek-kakek kita, haula ajdaduna. Dan kemudian ditaklukkan pula Syam oleh Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah, dan Khalid pun membantunya. Khalid ibnu Walid, lihat ridhonya Khalid kepada perintah Amirul Mukminin. Katakan kepada Amirul Mukminin, dia punya hak untuk menurunkan aku, itu haknya. Tapi dia tidak punya hak untuk menyarungkan pedang Allah yang terhunus ini. Aku ingin tetap menggunakannya untuk berjuang di jalan Allah. Tuh, dia tak punya hak untuk melarangku sebelah situ, tapi dia punya hak untuk menurunkanku. Bahkan ada satu orang pasukan yang sangat loyal kepada Khalid ibn Walid. Dia berkata, "Isbir ya Khalid, fa innaha fitnah." Sabar ya Khalid, sesungguhnya itu cuma fitnah saja. Oke, itu fitnah atasmu. Khalid berkata, "La wallah, tidak demi Allah. Madama Umarun hayyan, selama Umar hidup tidak akan terjadi fitnah pada kita." Lihat, masih dibelain Umar. Kenapa? Karena mereka saling husnudzon satu sama lain. Mereka saudara dan saling mencintai. Tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Dan tujuan yang sama membuat mereka mencintai satu sama lain. Yaitu apa? Mereka sama-sama mencari ridha Allah. Bukan lagi mencari kuasa dunia kok. Akhirnya mereka menerima satu sama lain. Saling berhusnudzon satu sama lain. Ditaklukkanlah Syam. Dan kemudian Palestina. Orang Palestina asarru, mereka berkeras, nggak mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis kecuali kepada Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Abu Ubaidah udah memujuk, di sini nggak. Kita cuma mau kasih ke Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Umar di Madinah, Palestina di Palestina. Akhirnya ditulislah surat oleh Abu Ubaidah kepada Amirul Mukminin Umar bahwasanya mereka hanya mau menyerahkannya kepadamu, dan dengan itu kita menghindari lagi terjadinya pertumpahan darah. Akhirnya Umar pun radhiyallahu anhu berangkat dengan keadaan yang sangat agung, namun dengan ketawaduan yang luar biasa, berangkat dari Madinah menuju Palestina. Dengan apa? Dengan 1 ekor unta dan 1 orang pembantu, ganti-gantian naik unta. Sekilo, yaudah ente turun dari konta, aneh naik. Sekilo ente turun, aneh naik. Tuh, Umar. Padahal berapa negara yang telah dikuasainya. Ketawaduan yang luar biasa. Bahkan ketika masuk ke kota Palestina, pas lagi jatahnya Umar yang naik, yang narik nih Umar, sehingga mereka menyangka bahwasanya yang sayyid adalah yang di atas. Padahal ini pembantunya, dia yang narik. Umar, ya akhi, ya Allah, ana mohon sama Allah, apabila Allah izinkan nanti kita bikin halaqah Umar sendiri. Ente tahu dia di Qadisiyah lagi kirim pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ngantem Persia di Qadisiyah. Tiap hari dia nungguin di luar Madinah. Tadinya mau turun sendiri, biar dia yang pimpin pasukan, ngabisin Kisra, Rustum ini. Oke? Biar aku yang turun sendiri. Tapi para sahabat Abdurrahman ibn Auf dan Ali dan yang senior-senior bilang, jangan, kau di Madinah, utus orang lain untuk menggantikan posisimu. Akhirnya dia mengutus Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Setiap hari dia nunggu di luar Madinah. Ada kabar nggak nih dari pasukan Qadisiyah, gimana kaum muslimin di sana? Resah dia, selalu keluar Madinah tiap hari, nungguin kabar, pulang sore nggak ada kabar. Begitu, kasihan Umar. Oke? Sehingga suatu hari dia lihat setelah Qadisiyah ditaklukkan nih, saat mengirim seseorang untuk membawa kabar ke Madinah. Ini orang lari dengan onta, berangkat dari Persia menuju Madinah, dari Madain menuju Madinah, dengan onta. Buru-buru dong, mau ketemu Amirul Mukminin di kota Madinah, bawa kabar nih kaum muslimin udah menang gitu, ya kan? Umar nungguin di luar, ada orang naik onta buru-buru. Wah, siapa dia? Terus Umar menghampiri, ya Abdullah, wahai hamba Allah, dari mana? Dari Qadisiyah, habis perang. Wah, gimana keadaan di sana? Haditsni wallah, gimana keadaan di sana? Tolong kabarkan padaku. Ini orang terus berlalu buru-buru ke dalam pengen ketemu Umar. Ini Umar ngejar-ngejar dia di belakang.
Ya Allah. Ditinggal. Anda buru-buru mau ketemu Amirul Mukminin. Ya akhi, tolong kabarin dulu sama ana. Umar lari-lari ya akhi. Lari-lari ngejar. Pas sampai Masjid Nabawi ternyata orang-orang menyambut. Oke, mereka bertanya, mana Umar? Umar lagi di luar kota tadi, lagi di luar gerbang tadi nungguin. Hah? Iya. Terus dia lihat orang yang tadi mengejar berlari menghampiri mereka. Setelah itu orang-orang pun banyak, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Oh, Amirul Mukminin nih. Lima ma akhbartani bi annaka Amirul Mukminin. Why didn't you tell me that you are the one? Kenapa tak kau kabarkan padaku bahwa kau Amirul Mukminin? Itu Umar ya akhi. Sampai di Palestina demikian. Dia kemudian menghampiri sebuah sumur, dia lepas sendalnya, dia cuci kakinya, sakit, kepanasan, perih. Kemudian Abu Ubaidah ibnu Jarrah pun mendengar Umar telah datang, lari menghampiri Umar. Dia lihat Umar begitu dekilnya, dekil lah begitu. Padang pasir nih, Madinah ke Palestina. Nggak pakai tandu, nggak pakai apa, ya dekil. Ya Amirul Mukminin, ma uridu an al-qauma istasyrafuk. Wahai Amirul Mukminin, aku tak mau kaum melihatmu dalam kondisi ini. Kaum tersebut melihatmu dalam kondisi ini, takutnya nanti mereka jadi hilang hormatnya. Ya, kata Amirul Mukminin Umar, ya Abu Ubaidah, law yaqulhu ghairuk, andai saja bukan engkau yang berkata begitu ya Abu Ubaidah. Wahai Abu Ubaidah, inna qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Sesungguhnya kita adalah kaum yang Allah muliakan dan agungkan kita dengan Islam. Dan ketika kita inginkan keagungan, mengharapkan keagungan dari selain Islam, azallana Allah, maka Allah akan kembali menghinakan kita. Wahai Abu Ubaidah, ya ba'id radhiyallahu anhu. Singkat cerita, kemudian akhirnya Amirul Mukminin pun menerima surat, menerima kunci Baitul Maqdis dan menetapkan Abu Ubaidah sebagai pemimpin di di Syam, sebagai walinya di Syam. Amirul Mukminin Umar pun pulang ke Madinah. Kemudian Syam terkena taun, lepra yang akhirnya banyak yang meninggal. Terjebak di sana kaum muslimin. Okay? Umar mau menyelamatkan Abu Ubaidah. Soalnya apa? Wallahu alam, yang saya tangkap, yang ana tangkap, Umar telah mempersiapkan dia kalau meninggal dia mau minta Abu Ubaidah gantiin untuk posisi Amirul Mukminin. Cuman kalau disuruh pulang menyelamatkan diri, Abu Ubaidah pasti nggak mau. Akhirnya Umar membuat surat bahwa aku punya kepentingan yang sangat luar biasa penting dan sangat membutuhkan kehadiranmu di sini di Madinah, wahai Abu Ubaidah. Maka segeralah kau ke sini ke Madinah. Begitu kirim suratnya. Ketika Abu Ubaidah di Syam yang terkena taun membacanya, ya yuridu Amirul Mukminin ayyastabqiya ma laysa bibaqin. Ini Amirul Mukminin mau mempertahankan di muka bumi sesuatu yang tidak abadi rupanya. Akhirnya dia membalas surat Abu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Arju an akuna fi hillin min azimatik. Aku berharap kau maafkan aku karena tak bisa aku penuhi keinginanmu. Demi Allah, aku adalah satu orang di antara pasukan kaum muslimin, dan demi Allah aku takkan meninggalkan mereka di sini. Aku harus hidup dan mati bersama mereka di sini. Yani kan hadis Rasul, kalau sebuah kaum kena lepra, kena taun, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk ke dalam, begitu. Nih, supaya apa? Supaya tidak terfitnah iman seseorang tentang takdir. Akhirnya ketika kena, dia menyalahkan, ini gara-gara dia sih ketularan. Padahal tidak ada menular di dalam Islam. Gitu. Namun menutup pintu itu, maka yang di dalam agar dia bersabar, yang di luar pun jangan dia ke dalam. Begitu. Akhirnya Abu Ubaidah ibnu Jarrah pun meninggal di Syam terkena taun tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala mengabadikan namanya di antara para penuntut ilmu, di antara ulama rahimahumullah, yang dimana sejarahnya ditulis dengan tinta emas. Demikian ikhwani rahimakumullah. Semoga sirah-sirah demikian, biografi para sahabat, menumbuhkan cinta kita kepada mereka dan juga menimbulkan semangat pada diri kita untuk semakin mengenal dan mengikuti sirah mereka, mengikuti sikap-sikap mereka dalam kehidupan. Ya, semoga ini semua bisa menjadi pelajaran bagi diriku, diri ikhwan semuanya. Aku lupa qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.